Apakah benar film Bid'ah dan tokoh Walid menghina Islam dan para ulama? Puluhan warga dari desa Karangrejo, Trenggalek, Jawa Timur kecewa karena tidak bisa menemui pengasuh pondok pesantren. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kota Raja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli sejumlah santri. Saya nggak boleh nikah sama orang yang udah punya istri, bilang gitu. Iya. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Rendahkan pula ucapan kami di hadapan Fir'aun aja pasti minder sih ngeliat kelakuan manusia yang satu ini. Walid. Satu kampungku dihebohkan si Walid. Film bid'ah daripada Malaysia benar-benar luar biasa. Langsung meletup di Indonesia, mendapat sambutan yang begitu sangat luar biasa. Film bid'ah ini salah satu film yang menggambarkan sosok ajaran sesat ya, yang dimana kalau di Malaysia ini disebut penunggang agama. Dan kisah di dalam film bid'ah yang diperankan oleh si Walid, pemeran utamanya, ini merupakan salah satu kisah yang terjadi di Indonesia, bahkan sering terjadi. Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini, oknum atau individu pengasuh pondok pesantren sering mengelabui muridnya, katanya dapat mimpi, dapat utusan dari Nabi untuk, ya paham-paham sendiri sahabat semua, menggauli sang santriwati sehingga sampai hamil. Ini bukan satu kali, dua kali terjadi di Indonesia, bahkan mungkin berpuluh-puluh kali kalau dihitung jumlahnya, bahkan bisa jadi lebih. Dan di tahun kemarin 2024 itu juga ada kisah seorang santriwati diam-diam sampai hamil. Yang lebih parahnya lagi, yang menghamili adalah sang pengasuh pondok pesantren atau ketua pondok pesantren. Dari kisah film bid'ah ini, kita banyak mengambil pelajaran bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih guru. Jangan sampai terjebak dalam hawa nafsu yang mengatasnamakan agama, atau kalau di Malaysia biasanya disebut penunggang agama. Lalu bagaimana pendapat orang Indonesia ketika melihat dan menonton film bid'ah yang begitu sangat viral di Indonesia? Mari kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Fir'aun aja pasti minder sih ngeliat kelakuan manusia yang satu ini. Walid. Sumpah ya, merinding sebulu badan ngeliat kelakuan sekte agama sesat yang satu ini. Langsung aja, baru gue Desta Favot. Kali ini gue mau bahas salah satu series yang lagi viral belakangan ini berjudul Bid'ah. Pejamkan mata, bayangkan wajah Walid dan jangan berhenti berzikir. Sumpah ya, ada gila-gilanya orang yang satu ini. Bayangin aja ya kalau kalian punya guru atau pemimpin kayak si Walid ini, dimana semua aturan hidup itu diatur sama dia. Mulai dari tradisi minum air bekas rendaman kaki supaya berkah hidupnya karena dapat ridho dari si Walid ini, sampai ke masalah pernikahan paksa dan juga pernikahan batin ala Walid yang ngakunya sebagai utusan terakhir Tuhan. Nah, jadi ini adalah sebuah series yang berasal dari Malaysia yang mempunyai total 15 episode. Tapi per episodenya ini juga cuma sekitar 30 menit aja kok. Jadi nggak begitu bosen nontonnya. Bosen sih enggak ya, tapi gue yakin kalian pasti emosi selama nonton. Nah, jadi si Bid'ah ini tuh akan menceritakan tentang seorang pemimpin sekte sesat bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman di tempat bernama Jihad Ummah. Diceritakan juga ya kalau si Walid ini udah punya 4 istri dan punya ratusan jamaah di pondok dan juga di luar pondok yang tersebar. Di sisi lain kita akan bertemu dengan Baiduri yang nggak sengaja ikut masuk ke dalam majelis si Walid ini karena nemenin ibunya yang suka kajian di sana. Dan juga kita akan bertemu dengan karakter yang bernama Hambali, yang mereka berdua inilah yang kontra terhadap ajaran si Walid. Semoga aja ya Baiduri dan si Hambali ini bisa membongkar kebusukan si Walid ini di endingnya nanti. Yang dilakukan seorang Walid ini juga sebenarnya banyak terjadi di negara kita ya, Indonesia. Tapi yang lucunya bisa-bisanya ya di awal di disclaimer kayak begini.
Gue sih tahu penulis dan juga filmmaker ini pasti mau cari aman aja kan. Menurut gue nih ya, nonton series yang satu ini tuh lebih horor daripada nonton film horor. Karena ini tuh menyangkut realita kehidupan yang mengangkat soal sekte. Dan apalagi ya, isu yang diangkat juga cukup relevan dan kayak terjadi di negara kita ini. Kayak pernikahan paksa sama orang yang lebih tua yang katanya ahli agama, sampai ke tradisi kayak air jampi-jampi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan harus gue akui sih, Malaysia ini paling berani nih kalau mengkritik hal kayak begini. Contohnya dalam seri si Bidah ini. Tapi memang secara teknis jujur ini tuh memang biasa aja ya. Vibes-nya itu kayak nonton sinetron standar aja gitu. Mulai dari visual, sound, sampai dengan teknik pengambilan gambar yang gitu aja. Nah intinya buat kalian yang mau nonton ini harus bener-bener kuat ya imannya. Jangan kosong dan harus tetap waras selama nonton. Series ini tuh bisa kalian tonton gratis di aplikasi Viu. Dan let me know juga ya pendapat kalian kalau udah nonton. Dan kita bahas di kolom komentar. Walid nak Dewi boleh, merinding seubun-ubun dengernya. Tapi gue di kampungnya Walid loh nih sekarang, di Malaysia, tepatnya di kalian tebak aja sendiri. Jadi filmnya di Malaysia, kejadiannya di Konoha. Ya disclaimer, mending yang nggak siap dengar fakta ini skip aja videonya. Tapi mohon maaf, negara Indonesia adalah negara ritual, bukan spiritual. Koreksi kalau bener. Bahasa agama Pedes ini banget, Mbak. sensitif lagi ya kan. Lagi-lagi salah-salah omong bisa kena pasal penistaan agama sama si Betul paling sekali. penegak hukum. Tapi gue cuman mau berbagi ilmu. Gunakanlah critical thinking atau riset dan nalar yang kuat. Karena nggak semua hal ditelan bulat-bulat dengan polosnya. Apalagi bawa-bawa agama untuk memenuhi hawa nafsu. Ini banyak terjadi di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Ya nggak semua sih, tapi kebanyakan. Ulama yang jual-jual agama, merasa titisan Tuhan. Mirip-mirip film India judulnya Maharaj ya. Kalian wajib nonton. Betul sekali, Mbak. Disinilah pentingnya Setuju. berpikir kritis, menelaah perintah segala sesuatu dan informasi, bahwa nggak semua hal mesti dituruti. Kalau kita awam, perbanyak ilmu dari berbagai sumber dan sudut pandang. Jangan cuma satu sumber aja. Agar kita nggak dijadikan oleh orang-orang yang menjual agama ini sebagai tameng yang mencari kepentingan pribadi lewat agama. Nah lucunya di Indonesia ketika ada oknum yang menyimpang seperti ini, nggak ditindak tuh oleh organisasi Islam, nggak ditindak oleh MUI. Betul, Mbak, Tapi setuju. orang yang memberi pemahaman atau ilmu seperti gue ini justru yang dianggap menggiring opini dan dikenai pasal penistaan agama. Lucu ya. Tapi padahal hal-hal seperti ini itu termasuk kriminal. Ini bermula ketika seseorang begitu fanatik terhadap manusia dan melebih-lebihkannya, kayak pejabat lah ya. Sehingga apapun kesalahannya, kayak kita itu seolah tutup mata. Jadi ayo dong pakai nalar. Jadi nggak semua hal yang dia ucapkan dan lakukan itu benar. Ya namanya manusia selain nabi, jangan dilebih-lebihkan segala. Kalau bagus ya cukup ambil contohnya aja. Nggak perlu sampai minum bekas jigongnya, cucian kakinya. Agama itu waras, bersih. Tapi penganutnya yang kadang sakit. Dan yang jelek di mata semua orang itu agama Islam, gara oknum satu ini. Indonesia kayaknya harus berani deh bikin film bid'ah kayak ini juga ya, agar masyarakat lebih cerdas lagi. So apa pendapat netizen? Tulis di drop komen dan share video ini. Di Indonesia, hal-hal yang sedikit-sedikit mengatasnamakan agama itu sering disalahartikan atau sering disalahgunakan. Contoh kecilnya saja, saya sering mendengar kajian-kajian oleh para oknum atau penceramah yang sedikit-sedikit membawa nama, saya ini cicit Nabi loh. Itu kalau ceramah seperti itu di Malaysia akan langsung disiasat loh. Tapi di negara kita hal seperti itu biasa-biasa saja. Mengaku wali Allah biasa aja. Bahkan sampai-sampai orang tidak memakai baju dianggap wali. Orang rambutnya gondrong, tidak pakai pakaian, kemudian seolah-olah berceramah, oh itu wali Allah. Masa iya sih wali Allah seperti itu? Tolonglah sahabat-sahabatku semua. Jadi kalian itu jangan mudah terpercaya dengan hal-hal yang sedikit-sedikit mengatasnama agama. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus berpikir kritis bagaimana caranya memilih guru yang benar. Apakah memang dia itu wali? Tahu dari mana dia itu orang wali? Dan itu sering terjadi di Indonesia. Kemudian air bekas kakinya itu juga
sering terjadi di Indonesia. Atau air bekas basuhannya kemudian diminum dengan konon mendapat keberkahannya, itu juga sering terjadi di Indonesia. Tapi yang bikin film ini adalah negara tetangga kita, Malaysia. Memang salut dan respect luar biasa untuk Malaysia. Nah, di Malaysia masyarakatnya itu, ya mohon maaf ya sahabatku semua, saya ingin sedikit memberikan penjelasan dan semoga ini tidak dihujat. Di Malaysia, jujur warganya itu lebih cerdas ya, lebih berpikir secara kritis. Kalau di Malaysia, ritual-ritual atau mbah dukun itu tidak berlaku. Tapi di negara kita masih berlaku. Itulah perbedaannya. Bahkan ada orang yang ngomong bisa bahasa semut, bisa ketemu sama Tuhan, bisa berbicara sama Nabi, bisa berkomunikasi sama malaikat. Sampai sekarang orang tersebut itu masih loh diundang ke sana ke sini. Ya memang orang tersebut itu punya pondok pesantren dan punya ribuan murid. Tapi anehnya orang seperti itu kok dijadikan guru. Aneh. Pasti teman-teman daripada Malaysia juga sudah tahu ya. Tapi itulah Indonesia. Kadang-kadang saya pun juga heran. Ataukah jangan-jangan ada hal yang tersembunyi atau memang sengaja dibiarkan untuk dijadikan alat politik sehingga para murid-muridnya nanti bisa disuruh untuk memilih pemimpin ini, pemimpin itu. Faktanya memang tidak ditangkap dan diadili secara hukum. Tapi kalau di Malaysia, misal kata ada penceramah yang ngomong seperti itu, ya kan? Bisa berkomunikasi dengan malaikat, bisa berkomunikasi dengan nabi, tentunya akan ditindak tegas. Tapi di Indonesia dibiarkan begitu saja. Ini hanya sebatas informasi sahabatku semua. Selebihnya ya sahabat-sahabatku nilai sendiri. Oke, dan inilah film bid'ah yang sangat bagus ya. Ini merupakan salah satu sindiran keras untuk para oknum-oknum yang ada di Indonesia yang sering melakukan tindakan sedikit-sedikit mengatasnamakan agama. Kemudian para santrinya dijadikan untuk kepuasan nafsunya. Itu sering terjadi. Ya memang tidak semuanya, tetapi sering terjadi di Indonesia. Mirip-mirip seperti film di bid'ah. Bahkan film bid'ah yang sudah tayang di Indonesia ini juga ada loh sempat-sempatnya mengatakan bahwa film bid'ah ini seolah-olah menghina ulama. Padahal ini hanya sekedar film untuk pencerahan kita bersama-sama supaya kita tidak terjerumus dalam pemimpin-pemimpin yang seperti itu gitu loh sahabatku semua. Intinya kita mengambil poin pentingnya dan inilah pendapat orang Indonesia tentang film bid'ah dari Malaysia. Apakah benar film bid'ah dan tokoh Walid menghina Islam dan para ulama? Baik, saya tertarik membahas hal ini karena banyak sekali yang komen-komen agar saya membahas film Walid. Dan setelah saya pelajari, ternyata di dalam film ini tidak ada yang salah. Ya, setelah saya selidiki, ternyata banyak habib, banyak pemuka agama yang tidak setuju dengan film ini. Mereka mengatakan film ini merusak citra Islam, merusak citra para ulama, dan lain sebagainya. Lalu apa tanggapan saya? Saya akan memberikan beberapa tanggapan ya. Yang pertama, film ini apakah benar merusak citra ulama? Tidak benar. Film ini tidak merusak citra ulama. Tapi ulama memang sudah rusak. Citra ulama memang sudah rusak. Dirusak oleh siapa? Oleh gus-gusan, oleh habib-habiban, oleh wali-wali yang sinting. Orang sinting dikatain wali, orang gila dikatain wali Allah. Apakah itu tidak menghina? Orang gila dikatain wali, gila, dia telanjang, dia nggak pakai baju, rambutnya acak-acakan, kelakuannya kayak orang sinting, wansehan bakar petasan dalam rumah. Orang gila dikatain wali. Apakah itu tidak menghina Islam? Segila itukah kekasih Allah? Segila itukah orang yang dekat dengan Allah? Setidak waras itukah orang yang dekat dengan Allah? Saya tidak menerima konsep itu. Orang yang dekat dengan Allah
digambarkan dengan figur-figur yang gila, yang sinting, yang kelakuannya aneh-aneh. Orang tidak waras dikatakan sebagai wali Allah. Mikir dong, orang enggak waras, itu enggak waras. Gus Japar, Wan Sehan, siapa lagi yang begitu, yang dikatakan wali begitu? Itu merusak citra Islam, bos. Orang-orang akan melihat sedungu itu umat Islam. Orang kafir di luar sana akan menghina umat Islam karena orang gila aja dianggap wali sama umat Islam. Begitu kata mereka. Itu yang menghina Islam. Dongeng-dongeng aneh, sekali, Mas. Itu yang menghina Islam. Rantai turun dari langit, Mi'raj 70 kali, itu yang menghina Islam. Bisa terbang, itu yang menghina Islam. Kisah-kisah konyol, kisah-kisah aneh, wali-wali yang gila, itu yang menghina Islam. Itu yang pertama. Film Walid, film bid'ah tidak sama sekali menghina Islam. Yang menghina Islam justru adalah oknum-oknum para pemuka agama. Gus-gusan yang bilang, makanya dijual goblok, itu yang menghina Islam. Yang menghina Islam itu Habib-Habib yang bilang, ikan sepat, ikan teri, lu berempat, gue sendiri, itu. Jika cinta tak direstui, dede bayi jadi solusi, itu yang menghina Islam. Bukan film Walid. Itu yang pertama ya. Jadi jangan menganggap film tersebut merusak image para ulama. Memang para ulama image-nya sudah rusak. Memang para wali, para ulama-ulama begitu, ustadz-ustadz begitu, image-nya sudah rusak. Image para ulama tidak dirusak oleh film itu, tapi image mereka sudah rusak. Siapa yang merusak? Ya mereka sendiri. Gus-gusannya sendiri, habib-habibannya sendiri yang merusak diri mereka dan citra umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah film Walid tersebut merupakan fitnah? Tidak juga. Banyak hal-hal yang digambarkan di dalam film Walid itu nyata. Sumur keramat itu nyata, pencabulan itu nyata. Banyak kok kiai-kiai cabul yang tersebar di berita. Beritanya banyak bersebaran. Ya. Heri Wirawan mencabuli anak yatim sampai hamil. Kiai Fahim mencabuli juga. Banyak yang seperti itu. Ya, jadi itu bukan fitnah. Yang ada di dalam film tersebut bukan fitnah, bukan fitnah. Ya, nah, yang ketiga, apakah film tersebut layak ditonton? Bagi saya, film tersebut tidak layak ditonton, tapi wajib ditonton, wajib ditonton, agar Anda tahu bagaimana keadaan Islam saat ini. Bukan Islam di luar negeri, tapi Islam di tempatnya Indonesia. Ya, keadaan umat Islam di Indonesia sekarang sedang darurat. Sedang darurat. Karena banyaknya para penjahat bersorban yang merusak Islam. Ya. Film Walid tidak merusak Islam. Karena orang-orang tahu itu hanya film. Walid mau digambarkan seburuk apapun, orang-orang tahu itu hanya film. Tapi Habib, tapi gus-gusan, kiai cabul, serusak apapun mereka, orang-orang tidak pernah percaya bahwa mereka rusak. Masa kiai seperti itu? Masa Habib seperti itu? Masa ustadz seperti itu? Orang-orang tidak percaya. Serusak apapun mereka, orang-orang tidak akan percaya bahwa mereka rusak. Karena mereka kiai, karena mereka cucu Nabi. Konon katanya cucu Nabi. Ya, sekali lagi, seburuk-buruknya film Walid, lebih buruk lagi para oknum-oknum agamawan. Seburuk-buruknya film Walid, orang-orang tahu itu hanya film. Seburuk-buruknya para habaib, masih ada kok yang mau jadi muhibinnya. Seburuk-buruknya para kiai cabul, mereka bebas dari penjara, mereka masih bisa kok dapat santri baru. Seburuk-buruknya oknum-oknum agama yang melakukan kejahatan di lingkungan agama mereka, mereka masih punya pengikut kok. Jadi lebih bahaya mana? Film Walid atau ulama yang asli? Atau oknum ulama yang asli? Lebih bahaya film Walid atau lebih bahaya para oknum-oknum Habib? Lebih bahaya film Walid atau lebih bahaya para gus-gusan? Lebih bahaya mana? Sejahat apapun Walid, orang-orang tahu itu hanya film. Tapi sejahat apapun para pemuka agama, mereka masih tetap dapat pengikut. Mari perangi para pemuka agama sampai ke akar-akarnya.
Lebih tepatnya para oknum pemuka agama. Habiskan mereka, jangan beri mereka panggung, jangan beri mereka umat. Jangan beri mereka ruang untuk berbicara. Karena mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Saya nggak boleh nikah sama orang yang udah punya istri, bilang gitu. Iya. Tapi dia bilang gini, kenapa tak kalau udah punya istri kenapa gitu. Dia kan Dan ini udah adalah banyak salah satu yang korbannya. intinya punya istri tapi nikah lagi gitu kan. Kan nggak apa-apa, itu kan bukan dosa kan gitu kan. Dia jawabnya kayak gitu. Pas akhirnya pas intinya saya tuh nggak mau, tapi dia malah ngajak itu nikah tanpa pengetahuan orang tua. Pesantren di Kampung Badak habis dibakar warga. Habis menurut informasi Ustadz Khalid menghamili 7 anak muridnya, menghamili santrinya 7. Kini ustadznya kabur melarikan diri. Rendahkanlah suara kami Mamang untuk Gufron kedua membagikan orang tua syarat kami. ijazah dicium kaki Rendahkan sama pula sujud. ucapan kami di hadapan guru-guru kami. Lunakkan Ajaran apa emosi ini? kami. Dan faktanya Lembutkan Majelis hati Ulama kami. Indonesia tetap diam saja. Ya Allah, Ini kalau di Malaysia berikanlah sudah ditutup guru-guru pesantrennya. kami balasan yang sebaik-baik balasan Kok sampai segitunya atas disuruh didikan mereka. mencium kaki. Berikanlah mereka pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka surga di akhirat kelak. Ya Allah, apa saja cobaan aneh, dan derita pengikutnya yang rame. telah dirasakan orang tua kami, guru 40 tahun saya nyeker, dikubur hidup-hidup. Wah bohong, tanyakan sok ngabring ka Cibuntu, tanyakan duriahnya Abiya Mama Armin Cibuntu, tanyakan bener ente. Urang bersyukur masih ayah neruskan ulama-ulama Nusantara mengorbankan jiwa raga, bukan jadi pengecut, bukan hanya dongeng, tapi kenyataan, fakta, bubuk roti tilu mata, black som. Hei, assalamualaikum. Mas kodi inna rahmatan dunya akalia makalam wa sidi inna kalimah wa kalimah firman. Oh, fakodi inna kalimah syakariya matau. Kejar itu. Rabbana qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqali inna rahmatan sunnah wal jamaah kan kalimah inna kalimah firman. Hati-hati. Makanya saya berdialog kepada Rasulullah, ke makomnya Rasulullah, masuk ke makomnya Rasul 3 kali saya masuk, masuk ke makomnya Rasul 3 kali saya masuk. Saya yang usul kepada Allah dan saya kepada guru pun, guru nggak tanggung jawab, dirampok sama saya. Terus sampai ke wali-walinya, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya berdialog kepada Rasulullah, ke makomnya Rasulullah, masuk ke makomnya Rasul 3 kali saya masuk. Assalamualaikum ya Rasul, al-kuli inna kaliyama ummati la kuli inna rahmatan qur'ani fa kaliyama fil maut. Nangis. Padahal saya berangkat dari Indonesia atau dari Surabaya atau dari Malang, nggak punya duit 9 orang, tanya aja anak-anak, nyampe. Seakan-akan kalau kita sering bahasa Suryani, Torekoh Qodiyah Nasabandiyah. Jangan takut, Yi. Saya akan tawasulan kepada Dat Allah. Saya akan ngomong kepada malaikat maut. Saya akan ngomong kepada Nukar Nakir. Rabbana qali inna rahmatan la karyama fi inna kalimah film. Ternyata saya lihat dalam kuburnya bukan padang lagi, sudah begitu. Mah kali inna kalimah film. Amin, amin. Sya kali inna kahata kalimah inna kalimah film Allah. Oh, di situ kumpul Bah Maimun, semua para alim ulama, betul atau tidak? Alhamdulillah. Nah, paham nggak nih bahasa saya? Saya paham. Makal inna rahmatan tauhid, wa makal inna rahmatan syariat, hakikat, marifat, hoas, panah, jabarkop. Apa bisa jadi pemborong? Sekarang ini neraka, apa bisa menjahit itu umat sedunia? Bisa menjadi surga, disebut surga dunia. Prodi bel Gusti Allah atau prodi bel Rasulullah, prodi bel malaikat.
bisa ngegoyangkan dunia mah tuh. Betul nggak? Nusantara dilawan, betul nggak? Goyang Kang Gufron. Betul nggak? Lah iya, kita sadar. Makanya alhamdulillah malam ini tadi mau diguyur hujan, bertengkar saya dengan malaikat yang di atas. Kenapa bertengkar? Kalau kamu disuntar kasih hujan, berarti tidak cinta kasih sayang kepada Gufron, kata saya. Akhirnya hilang tanpa kerana. Alhamdulillah, makanya tatap muka, tatap wajah, ada Banser, ada TNI dan Polri. Film Bid'ah dari Malaysia sebenarnya mengisahkan kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Kok sempat-sempatnya ya yang belakang itu tepuk tangan? Kok percaya ya? Ya Allah ya Robbi, cobalah untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia. Pikirlah kalian secara logika, mikir. Kalian kok ya percaya? Mamang Gufron ngomong sama malaikat percaya. Mamang Gufron nelpon Allah percaya. Mamang Gufron berkomunikasi dengan para nabi kok ya percaya. Pergi ke Mekah yang nan jauh di sana tanpa membawa uang, katanya sampai di sana kok ya percaya. Apa enggak takut itu ya ditangkap petugas imigrasi di sana ya, Mamang Gufron? Kok seenaknya saja ngomong dari Surabaya sampai Mekah tidak membawa uang? Terus naik apa? Masa iya di era zaman sekarang langsung ngilang sampai sana? Kalaulah Mamang Gufron ini punya ilmu bisa menghilang ya, saya rasa seluruh dunia ini akan takut kepada Indonesia apabila ilmu Mamang Gufron ini diturunkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pastinya Indonesia menjadi salah satu bangsa yang hebat. Bahkan negara besar seperti Amerika saja yang punya peralatan canggih akan ketar-ketir bila ilmu Mamang Gufron diturunkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, anehnya sahabat-sahabatku semua, meskipun ceramah-ceramahnya Mamang Gufron ini di antara ceramah yang tidak masuk akal dan boleh dibilang ini merusak nilai-nilai Islam ya. Tapi sayangnya di negara Konoha, di Konoha sih? Sorry. Tapi sayangnya di negara kita tercinta, di Indonesia, orang-orang seperti ini itu sering dianggap wali loh. Bahkan sampai saat ini tidak ada tindakan apapun. Aneh tapi nyata. Anehnya lebih-lebih banyak murid. Anehnya lagi pemerintah begitu sangat mendukung Mamang Gufron. Ada apa ini? Kok sampai-sampainya orang seperti ini dikasih panggung? Oke sahabat-sahabatku semua, dari film Bid'ah yang daripada Malaysia, sebenarnya film ini begitu sangat bagus ya. Dan pada intinya kalau dari segi pandangan saya, film Bid'ah Malaysia ini ya tidak ada unsur untuk menghina Islam ya. Tapi film ini justru memberikan pemikiran kita supaya terbuka, jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum yang merusak nilai-nilai citra Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.